Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Saudara-saudari sekeyakinan, wabah saat ini yang tengah melanda kita seakan semakin membuat bumi ketakutan. Kesombongan dunia bertekuk lutut dan lumpuh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini sebuah ajab? Apakah ini sesuatu musibah? Apakah ini sesuatu ujian? Dan apakah ini sesuatu rahmat? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Namun dalam pandangan dan penjelasan berbagai ayat Al-Quran dan hadis memang demikian adanya. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang indah, yang selalu memberi petunjuk dan solusi atas perkara-perkara kehidupan ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat bagaimana wabah ini kita menyikapi dalam pandangan Islam. Bagaimana situasi ini kita hadapi dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, tentu bahwa sebelum kita melangkah jauh, kita perlu melihat kisah atau kita perlu melihat kembali potret bagaimana Rasulullah bersama para sahabatnya menyikapi keadaan-keadaan seperti ini. Karena ternyata wabah seperti ini juga pernah dialami oleh para sahabat. Dikisahkan bahwa pada tahun 18 Hijriah negeri Syam dilanda wabah ketika itu. Dan saat itulah Umar radhiyallahu anhu bersama para sahabat mengunjungi negeri Syam. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti karena mendengar bahwa di negeri Syam sedang dilanda wabah. Dan akhirnya beliau bersama para sahabat yang lain tidak lagi melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam karena mendengar penyampaian dari Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan kalian yang di dalam janganlah kalian keluar atau lari darinya. Negeri Syam ketika itu dikabarkan 20.000 jiwa yang meninggal akibat wabah tersebut. Lalu bagaimana wabah itu bisa berhenti? Ketika Amr bin As memimpin negeri Syam. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As ketika itu? Beliau menginstruksikan bahwa hai penduduk negeri Syam,
hai rakyatku, berpencarlah, jaga jarak, berpencar dan menempati gunung-gunung. Karena wabah ini seperti kobaran api yang menyala dan menyebar. Lalu beliau juga mengisolasi orang yang sakit, dipisahkan dengan orang yang sehat. Lalu kemudian seketika wabah itu berhenti, seperti api yang dipadamkan oleh air. Pertanyaannya, apakah kita tidak melakukan itu? Ya, kita sudah melakukan itu. Pemerintah, ulama, para ahli kesehatan sudah menghimbau untuk kita social distancing, untuk menjaga jarak, untuk menjaga kesehatan. Tapi kok kelihatannya wabah ini semakin meningkat berdasarkan data nasional. Kalau kita melihat bagaimana Umar, dia tidak memasuki negeri Sam, tidak mendekati negeri yang dilanda wabah, ini sebagai bentuk ikhtiar dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Sementara Amr bin As, dia melakukan penghapusan, memutuskan mata rantai. Saat ini kita juga sudah melakukan itu, tetapi kok wabah justru secara data nasional meningkat. Kalau kita melihat perbedaannya, hal ini ada di hal kedisiplinan. Kata Nabi, ketika kalian di dalam negeri yang dilanda wabah, janganlah kalian keluar darinya.